Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk rekan-rekan mahasiswa, khususnya kelas sistem komputer. Hari ini bertepatan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020. Bertemu lagi dengan saya, Taufik Kurnalensa, di mata kuliah pemrograman web server. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pembuatan proyek sederhana, yaitu penggajian menggunakan bahasa pemrograman PHP. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak. Kita memohon pada Allah supaya dalam pembelajaran pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun, dan semoga apa yang disampaikan nanti dapat dipermudah dalam pemahamannya dan bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Amin. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Selesai. Baik, kita mulai untuk pembelajaran di pagi hari ini. Proyek penggajian. Pada proyek pengajian nanti akan memiliki beberapa data, ya, yaitu antara lain ada NIP, nama pegawai, jabatan pegawai, jenis gender, status, jumlah anak, dan hutang. Prosesnya meliputi beberapa tahapan, yaitu ada perhitungan berdasarkan dari jabatan pegawai, kemudian berdasarkan dari jenis gendernya, itu nanti akan mempengaruhi dari beberapa tunjangan. Kemudian ada status, di sini juga akan mempengaruhi beberapa tunjangan. Jumlah anak di sini juga akan berpengaruh dengan tunjangan dari anak. Kemudian hutang di sini yaitu pengurangan nanti dari gaji kotornya. Baik, kita lihat untuk kode programnya. Kita bisa melihat pada slide sebelah kanan, yaitu pada bagian Notepad++. Pada baris pertama tag HTML, kemudian body, kemudian di sini ada heading form penggajian karyawan, di mana di sini akan mempengaruhi dari tampilan dari fontnya, besar kecil fontnya di sini form penggajian karyawan. Kemudian pada baris kelima, penggunaan dari tag form action. Di sini actionnya adalah mengacu ke file gaji.php, di mana file itu sendiri nanti di sini adalah namanya gaji.php. Selanjutnya akan dibuatkan sebuah tabel, di mana tabel di situ terdiri dari beberapa baris nanti di sini. Yang pertama di sini ada baris yang pertama,
dari sebuah tabel terdapat judul kolom yaitu NIP, nomor induk pegawainya. Kemudian pada kolom yang kedua di sini ada simbol titik 2. Dilanjutkan dengan ada sebuah input tipe teks yang name-nya adalah NIP. Kemudian pada baris ke-11 penutup dari fungsi tr dibuatkan sebuah baris baru lagi di sini dengan judul kolomnya adalah nama pegawai. Kemudian titik 2. Kemudian ada input tipe teks dengan name-nya adalah pegawai, yaitu untuk menginputkan dari nama pegawai tersebut. Selanjutnya, pada baris ke-17, di sini terdapat judul kolom yaitu jabatan pegawai. Kemudian ada simbol titik 2. Dan di sini ada bentuk select option dengan name-nya adalah jabatan. Isian dari option tersebut ada pilih salah satu. Kemudian nanti yang akan digunakan sebagai perhitungannya adalah pada fungsi di sini office boy, administrasi, teknisi, dan IT. Kemudian pada baris ke-29 sampai dengan baris ke-38 di sini ada penggunaan fungsi dari inputan jenis gendernya. Kemudian ada simbol titik 2. Kemudian di sini fungsi dari kolom ketiga, di sini ada fungsi select option dengan name-nya adalah gender. Opsinya di sini ada pilih salah satu, kemudian sebagai perhitungannya lelaki dan wanita untuk option pilihannya. Kemudian pada fungsi baris tabel selanjutnya, di sini ada judul kolom status, kemudian simbol titik 2, kemudian ada bentuk select option di sini dengan name-nya adalah status. Pada select option di sini, optionnya adalah nikah dan belum nikah. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari tunjangan istri, ya, akan mempengaruhi dari nanti tunjangan perhitungan dari tunjangan istri. Kemudian pada baris selanjutnya, baris 48 sampai dengan 53, ini adalah fungsi dari baris tabel. Pada kolom yang pertama terdapat jumlah anak, kemudian simbol titik 2. Kemudian di kolom yang ketiga di sini ada sebuah input tipe teks dengan name-nya adalah JML anak. Nah, ini yang digunakan untuk memasukkan berapa jumlah anak. Ini yang nanti juga akan yang mempengaruhi dari tunjangan anak. Kemudian ada inputan di sini yaitu hutang. Kemudian ada input tipe teksnya, name-nya adalah hutang. Kemudian baris 58 sampai dengan baris ke-63, di sini terdapat fungsi tombol proses hitung dengan name-nya adalah submit. Name-nya adalah submit. Kemudian ada satu lagi input tipe reset, value-nya di sini tertulis Batam. Kemudian baris ke-64 penutup dari tag tabel dan 65 penutup dari tag form. Baik, ini adalah tag dari form inputannya di sini, ya, form inputan yang terdiri dari NIP, nama pegawai, jabatan pegawai, jenis gender, status, jumlah anak, dan hutang. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan kode program PHP-nya, yaitu yang digunakan untuk proses perhitungannya. Dimulai pada baris ke-67 di sini.
Ya, pada baris ke-67 tab PHP-nya, kemudian baris 68 error reporting 0. Fungsinya adalah untuk mengkosongkan dari munculnya pesan bug error. Kemudian pada baris ke-69 ada penggunaan fungsi if is set dalam kurung $_post submit. Jadi ketika ada proses dari fungsi submit, akan dimulai pendeklarasian sebuah variabel. Yang pertama di sini adalah pada baris ke-70 ada variabel nib sama dengan $_post nib. Ingat bahwa pendeklarasian variabel harus diawali dengan simbol dolar. $_post nib ini adalah nama dari input tipe teks. Ya, jadi dia mengambil nilai dari input tipe teks. Kemudian ada variabel pegawai. Variabel pegawai sama dengan $_post pegawai. Nah, ini adalah nama dari input tipe teks. Kemudian ada variabel jabatan sama dengan $_post jabatan. Ini fungsi dari select option. Kemudian ada variabel gender sama dengan $_post gender. Ini adalah nama dari select option tadi yang namanya adalah gender. Kemudian ada variabel status sama dengan $_post status. Status di sini tadi ada pilihannya nikah dan belum nikah. Fungsi dari penggunaan fungsi select option yang ada di sini. Kemudian ada jumlah anak, variabel jumlah anak sama dengan $_post jml anak. Nah, ini adalah fungsi inputan dari berapa jumlah anak dari seorang pegawai. Kemudian ada variabel hutang sama dengan $_post hutang. Dilanjutkan pada baris ke-78, di sini ada penggunaan fungsi uji kondisi. Ya, fungsi uji kondisi ini berdasarkan jabatan. If dalam kurung $jabatan sama dengan office boy, artinya adalah jika variabel jabatan sama dengan office boy, fungsi uji kondisi di sini menggunakan sama dengan office boy, maka akan memiliki rincian gaji yaitu 1.500.000 untuk tunjangan istri, ya, untuk istri di sini adalah 300.000, untuk anak 100.000, untuk makan 250.000, untuk transportnya adalah 400.000. Ini tunjangan yang diberikan perusahaan untuk jabatan office boy. Kita lanjutkan else if. Jika kondisi pada variabel jabatan sama dengan administrasi, maka gaji sama dengan 2 juta, tunjangan istri 400.000, untuk anaknya 150.000, untuk makannya 250.000, transportnya adalah 500.000. Else if, jika pada variabel jabatan sama dengan teknisi, maka akan mendapatkan gaji 1.800.000, tunjangan istrinya adalah 500.000, untuk tunjangan anaknya nanti 180.000, untuk tunjangan makannya adalah 250.000, dan transportnya adalah 500.000. Else if, jika jabatannya adalah IT, maka rinciannya adalah variabel gaji 2.200.000, tunjangan istrinya adalah 600.000, untuk tunjangan anaknya adalah 200.000, untuk variabel makan di sini 300.000, dan untuk tunjangan transportnya di sini adalah 600.000.
else di sini ya, jika kondisinya bukan jabatannya bukan IT, teknisi, administrasi, dan office boy, maka rincian dari variabel gaji, variabel istri, variabel anak, variabel makan, dan transport adalah 0. Baik, kita sekarang hitung dari rinciannya. Variabel tot anak, ini variabel total anak, ya, total dari tunjangan anaknya. Tot anak sama dengan variabel anak kalikan dari JML anak. Misal contoh, saya memiliki jumlah anaknya adalah 2. Ya, 2 dengan jabatan saya adalah IT. Maka untuk total tunjangan anak di sini adalah 200.000 dikali 2. 2 adalah dari jumlah anak. Akan tetapi di sini ada penggunaan fungsi uji kondisi. Ya, jika jumlah anak lebih dari 3, ya, lebih dari 3, ada rumus yaitu if variabel JML anak lebih besar sama dengan 3, maka variabel tot anak sama dengan variabel anak dikali 2. Jadi di sini artinya jika jumlah anaknya lebih sama dengan dari 3, maka rumus untuk tot anak itu adalah variabel anak dikalikan 2. Jadi yang dapat tunjangan hanya 2 orang anak saja. Jadi kalau misalkan saya menginputkan anaknya 4, berarti tetap saja untuk total tunjangan anaknya yaitu 200 dikali 2. Else tot anak 0. Kemudian ada fungsi uji kondisi di sini. Jika gender lelaki dan status nikah. Ya, di sini adalah untuk menghitung dari fungsi tunjangan istri. Rumusnya adalah di sini if variable gender sama dengan lelaki and variable status sama dengan nikah. Jadi di sini kalau gendernya laki-laki dan statusnya nikah, maka ada rumus tot istri, ya, total tunjangan istri sama dengan variabel istri. Jadi nanti dia akan dapat tunjangan istri. Ketentuannya adalah di sini misalkan IT, tunjangan untuk istrinya adalah 600.000, untuk tunjangan teknisi istrinya 500.000, dan seterusnya. Dengan catatan gendernya harus lelaki dan statusnya nikah. Jika gendernya lelaki dan statusnya belum nikah, maka tidak akan dapat. Atau mungkin gendernya adalah di sini pilihannya adalah wanita, maka meskipun statusnya nikah, dia tidak dapat tunjangan istri. Ya, yang dapat tunjangan istri jika gendernya lelaki. Kemudian ada rumus di sini variabel gator sama dengan variabel gaji ditambah dari tot istri ditambah dengan tot anak ditambah dari variabel makan ditambah dengan transport. Ini adalah gaji kotornya. Gaji bersih sama dengan variabel gator dikurangi dari variabel hutang. Ya, variabel hutangnya berapa. Kemudian ada fungsi uji kondisi untuk mencari nilai sebuah pajak. Pada baris 144 dilihat if variabel gaber, yaitu adalah variabel gaji bersih, lebih besar 2.500.000
maka variabel pajak sama dengan variabel gaji bersih dikali 2,5 per 100 yang dikenakan 2,5%. Ya, dikenakan 2,5%. Variabel tot gaber, ini untuk menghitung dari total gaji bersih, sama dengan variabel gaber, ya, variabel gaber dikurangi dari variabel gaber kali 2,5%, atau bisa juga menggunakan rumus dikurangi pajak, itu juga sama saja, ya. Rumus ini bisa diganti menjadi pajak. Kemudian penutup dari fungsi kurung kurawal yang ada di penggunaan fungsi pajak di sini. Kemudian else variabel pajak 0. Kemudian tot gaber sama dengan gaber gaji bersih. Jadi kalau misalkan untuk gaji bersihnya tidak sampai 2,5 juta, maka tidak akan dikenakan pajak. Ya, pajaknya 0. Atau rumusnya di sini juga bisa diganti menjadi gaber dikurangi pajak. Sekarang kita lihat pada baris 156, di sini ada penggunaan fungsi uji kondisi. Jika variabel NIP sama dengan kosong, atau variabel pegawai sama dengan kosong, atau variabel jabatan sama dengan kosong, atau variabel JML anak sama dengan kosong, atau variabel hutang sama dengan kosong, maka kita lihat akan dimunculkan sebuah pesan message box dengan tulisan nanti data gagal diproses, data ada yang kosong. Kemudian nanti dia akan ngelink ke file gaji.php. Kemudian pada baris 162, ini penutupan dari tab PHP. Di sini kita tutup. Kemudian pada baris 164 di sini kita mendeklarasikan sebuah fungsi tabel di mana nanti akan muncul dari rincian gaji pegawainya. Kita lihat pada baris 165 penggunaan dari di sini fungsi baris dengan bagi colornya di sini seperti ini. Kemudian line center dengan tulisan nanti rincian gaji pegawai. Selanjutnya di baris bawahnya akan muncul di sini adalah kolom pertama nama pegawai, dilanjutkan nanti di sini di kolom yang kedua ada simbol titik 2 dan ada variabel pegawai dimunculkan. Ya, di sini variabel pegawai. Kemudian pada baris 172 sampai dengan variabel baris 172 sampai dengan 175, di sini ada variabel jabatan yang menampilkan dari variabel jabatan. Kemudian pada baris 176 sampai dengan 179 ini akan menampilkan variabel gender. Kemudian pada baris 180 sampai dengan 183 akan menampilkan variabel status. Ya, di sini akan menampilkan variabel status. Kemudian pada baris 184 sampai dengan 187 akan menampilkan dari variabel JML anak, yaitu jumlah anak.
Kemudian pada baris 188 sampai 191 akan menampilkan dari variabel gaji. Kemudian pada baris 192 sampai dengan 195 di sini akan menampilkan dari variabel tot istri, yaitu untuk total tunjangan istri. Kemudian pada baris 196 sampai dengan 199 akan menampilkan dari variabel total tunjangan anaknya, tot anak di sini. Kemudian pada baris 200 sampai dengan 203 akan menampilkan variabel makannya. Ya, akan menampilkan variabel makan. Kemudian pada baris 204 sampai dengan 207 akan menampilkan variabel transport. Kemudian pada baris 208 sampai 211 akan menampilkan variabel hutang. Dan pada baris 212 sampai dengan baris 215 akan menampilkan dari variabel gator. Kemudian 216 di sini ada menampilkan dari variabel gaji bersih, ya, gaji bersih. Kemudian pada baris 220 di sini menampilkan dari variabel pajaknya. Kemudian pada baris ke-224 dia akan menampilkan dari variabel tot gaber. Kemudian baris 229 akan dibuatkan suatu baris dengan bagi colornya sekian kodenya. Kemudian ada fungsi di sini, ada HR, ada garis. Kemudian di sini ada tag PHP kurung kerawal di sini penutup dari penggunaan dari fungsi if set, ya, submit yang ada di baris 69. Baik, kita coba untuk menjalankan programnya. Misalkan di sini ini pegawainya PG001, nama pegawainya misalkan Taufik Kurnialensa. Jabatannya kita coba yang pertama adalah teknisi. Kemudian jenis gendernya lelaki, statusnya belum nikah, jumlah anak 0, hutangnya adalah 0. Kita klik tombol proses hitung yang ada di sini. Rinciannya di sini adalah nama pegawai Taufik Kurnialensa, jabatan teknisi, gendernya lelaki, status belum nikah, jumlah anak 0. Maka gajinya adalah 1.800.000. Kita lihat untuk teknisi berapa gaji pokoknya. Ya, gajinya di sini adalah 1.800.000, sudah benar. Tunjangan istrinya 0 karena belum menikah. Tunjangan anaknya di sini 0 karena tidak punya anak. Tunjangan makannya 250, kita cek. Teknisi makannya adalah 250, benar. Tunjangan transportnya 500.000, udah benar. Hutangnya 0. Kemudian gaji kotornya totalnya di sini adalah 2.550.000. Gaji bersihnya adalah 2.550.000 karena tidak memiliki hutang, ya, maka gaji bersihnya tetap. Kemudian pajaknya di sini karena dia lebih dari 2.500.000 dikenakan pajak yaitu sebesar 2,5%, totalnya adalah 63.750. Kemudian untuk total gaji bersihnya adalah pengurangan dari 2.550.000 dikurangi dari 63.750 menghasilkan untuk total gaji bersihnya adalah 2.486.250. Nah, ini adalah rinciannya. Baik, kita coba untuk perhitungan kembali di sini. NIP-nya PG001, kemudian nama pegawainya adalah Taufik Kurnialensa,
Jabatan pegawainya adalah IT, kemudian jenis gendernya di sini lelaki, kemudian statusnya di sini saya nikah, jumlah anaknya 4 misalkan. Hutangnya 0, kita klik proses hitungnya. Rinciannya adalah, kita lihat nama pegawai Taufiq Kurnialensa, jabatannya adalah IT, gendernya lelaki, kemudian statusnya nikah, jumlah anaknya di sini 4, gajinya 2.200.000, tunjangan istrinya 600.000, ya karena statusnya adalah nikah dan gendernya lelaki. Tunjangan anaknya 400.000, yaitu IT ya tadi di sini, anak di sini 200.000. Meskipun tadi jumlah anaknya 4, tetap aja untuk total tunjangan anaknya hanya mendapatkan 400.000, yaitu 2 dikalikan 200.000. Tunjangan makannya 300.000, udah benar. Untuk transportnya 600.000, sudah benar. Gaji kotornya di sini adalah totalnya 4.100.000. Kemudian gaji bersihnya 4.100.000 karena tidak memiliki hutang. Dikenakan pajaknya di sini 102.500. Kemudian total gaji bersihnya di sini 3.997.500. Baik, sampai sini untuk yang bisa saya jelaskan.